Kalau udah tahu bentuknya bentuknya PDXA, PDXA, nah ini PD-nya menjadi ini, kita ingat rumusnya sembarang mau yang mana. Nah, berarti M-nya, M-nya ini bukan yang ini ya, bukan XY pangkat 3 M-nya, yang baru MY-nya. M-nya yang ini XY pangkat 2 ditambah bla 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 ya. Ingat PD-nya, PUPD-nya, ini M dx XY kuadrat dx ditambah integral N-nya adalah X kuadrat Y dikurangi ya N dikurangi N-nya ya X kuadrat Y min seper Y min do per do Y min do per do Y integral M-nya adalah XY pangkat 2 dx dy. Nah, udah dimasukkan ke rumus, tinggal Anda selesaikan dulu. Nah, tadi integral dari XY kuadrat adalah setengah. Nah, X-nya kan pangkat 1, diintegralkan setengah X kuadrat. Lihat di depannya ada Y kuadrat. Berarti setengah X kuadrat Y kuadrat. Nah, integral yang ini tetap. Kita selesaikan dulu integral yang ini. Integral XY kuadrat kan sama dengan yang depan. Berarti setengah X kuadrat Y kuadrat. Lalu hijaukan, diturunkan. Yang ini tetap setengah X kuadrat Y kuadrat. Ya, ditambah integral yang ini juga tetap. X kuadrat Y min Y min rho. Nah, sekarang turunkan ini. Turunkan setengah X kuadrat Y kuadrat terhadap Y. Di depannya adalah setengah X kuadrat. Ya. Nah, turunan Y kuadrat berapa? Halo. 2Y, Pak. Nah, di depannya ada setengah X kuadrat. Berarti setengah X kuadrat dikali 2Y. Ya, setengahnya habis nggak? Setengah X kuadrat dalam kurung 2Y. Berarti tinggal berapa? Setengah X kuadrat dalam kurung 2Y yang Anda barusan turunan Y kuadrat. Ada yang dicoret nggak? 2, Pak. Nah, 2. Jadi berapa? Setengah X kuadrat dikali 2Y. Jadi berapa itu? X kuadrat Y. Nah, ini kan di bawah betul kan X kuadrat Y. Di depannya ada tanda negatif. Udah? Nah, sekarang di dalam integral atau di dalam kurung ini ada yang habis nggak ini? X kuadrat. X kuadrat Y. Habis ya. Nah, berarti ini setengah X kuadrat Y kuadrat ditambah tinggal min seper Y. Integral dari min seper Y berapa? Berapa? Integral seper Y. Integral seper X berapa? X. Berapa? Ln kan ini. Jangan lupa integral seper Y kan seper X dx kan ln X. Nah, ini ln kan? Ya, berarti PUPD-nya ketemu ini. Nah, berarti setengah X kuadrat Y kuadrat negatif ln Y sama dengan konstanta. Ya, ini PUPD-nya. Itu ya. Nah, itu dengan faktor pengintegralan. Jadi apa? PD yang tidak eksak kita eksakan. Nah, semua PD yang tidak eksak, misalkan PD-nya tidak homogen, ya itu juga dan tidak eksak kita eksakan. Ya. Berarti semua, yang penting semua PD yang tidak eksak kita eksakan dengan cara dikalikan faktor pengintegralnya. Tinggal kita perhatikan apakah
fungsi faktornya FY saja, FX saja. Tinggal perhatikan bentuk M dan N-nya. Nah, di mana M dan N yang dapat dipisahkan, ya. Nah, itu kalau M-nya dapat dipisahkan, ya nanti pakai rumus yang integral per M. Ya, X faktornya adalah E sama dengan E faktornya sama dengan E pangkat integral bla 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 per M. Kalau N-nya yang dapat dipisahkan ya per N. Udah, jangan lihat faktor M saja atau X saja, ya. Jadi kalau tidak eksak, kita mau mengeksakkan, tinggal perhatikan faktor mana yang fungsi mana antara M dan N yang dapat dipisahkan. Kalau yang M berarti kita menggunakan pakai rumus per M yang tadi, ya. Kalau per N ya per N, ya. Jadi, nah sekarang bagaimana PD linear tingkat 1? Bentuknya harus memenuhi ini. Nah, jadi satu bentuk PD bisa bermacam-macam berbentuk PD, ya. Nah, apabila salah satunya memenuhi bentuk DY per DX ditambah Y kali PX sama dengan fungsi X. Nah, Anda langsung sebut ini, oh ini PD linear tingkat 1. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, dengan cara yang tadi, ya, faktor pengintegralnya adalah kalau sudah memenuhi bentuk ini, sebenarnya PD linear tingkat 1 itu mengeksakan, ya, yaitu dengan faktor pengintegralnya beda di sini. Nah, kita faktor pengintegralnya adalah E pangkat integral PX. PX-nya berapa? Anda cari, kita selesaikan, lalu dimasukkan ke rumus PUPD-nya ini. Tinggal Anda masukkan. Ya, jadi Pak ini didapat dari mana? Sebenarnya cara-caranya yang tadi mengeksakan, ya. Jadi langsung kita ketemu PUPD-nya, Y, faktor pengintegralnya berapa? Anda cari langsung dimasukkan, Y kali P sama dengan integral Q-nya akan diketahui, P-nya sudah ketemu, DX sama dengan C. Nah ini kita sederhanakan bentuk integralnya, ya. Ini contohnya. Nah ini memenuhi PD linear tingkat 1, memenuhi DY per DX, Y-nya ada, P-nya berapa, Q-nya berapa. Saya tanya, PX-nya berapa? PX-nya? Halo? Faktor PX-nya berapa? Kalau X pangkat 3 apa? X pangkat 3. Sebagai apa perannya dari rumus di atas? X pangkat 3. Berapa? X pangkat 3 itu sebagai apa? Kita kaitkan dengan bentuk di atas. Sebagai apa? PX-nya Berapa? CX. X. Nah, Anda cari yang di dalam ini tanda negatif. PX-nya berapa PX-nya? Kalau ada Y-nya. 2 per X. Masa itu di depannya, lihat tandanya. Min 2 per X. Nah, min 2 per X, jangan lupa. Ini kan tandanya positif. Nah, berarti Anda cari, berarti faktor integralnya adalah sama dengan E pangkat berapa? Pangkat. PX-nya, ini Anda masukkan ke sini, ke faktor pengintegralnya. Berarti E pangkat integral berapa? Min 2X. Min 2X. Min 2X. Anda integralkan dulu, min 2X itu berapa? X kuadrat. Nah. Atau duanya kedepankan jadi 1 per X. Berapa integralnya? Berapa integral dari 1 per X? Lon. Nah, jangan lupa ln apa? Nah, ln X. Di depannya ada berapa tadi yang saya katakan? Kedepankan dulu. Ini berapa? Ada berapa?
min 2 kan, berarti faktor integralnya adalah E pangkat berapa jadinya? 2 ln X. 2 ln X. Min 2 ln 2 ln X. X. Nah, atau Anda sederhanakan pakai sifat logaritma. E pangkat berapa kalau min 2 ln X? Jadi ln berapa? Min 2-nya ke belakangkan, ke pangkatkan. Jadi ln berapa? Berapa? Jangan lupa ini. Ini kan min 2 ln X. E pangkat min 2 ln X itu sama dengan E pangkat ln X pangkat min 2. Ini sifat logaritma natural. Ya, E pangkat min 2 itu sama dengan X pangkat min 2. Atau seper X kuadrat. Berarti faktor pengintegralnya sudah ketemu seper X kuadrat. Tinggal Anda masukkan ke rumus. Ya, jadi Y kali P kali faktor sama dengan integral. Nah, Y faktor pengintegralnya seper X, integral Qx-nya berapa? Halo, Qx-nya berapa? Qx-nya berapa? X pangkat 3. X pangkat berapa? Pangkat 3. Nah, dikalikan faktornya jadi berapa itu? X pangkat 3 dikali faktor pengintegralnya berapa? Sudah ketemu kan? 2x 3x X kuadrat. kuadrat. Jadi berapa? 1 per x Jadi kuadrat. X kan itu. Ya. Nah, ini kan faktor pengintegralnya seper X kuadrat. Anda masukkan ke rumus. Dah, luas kiri, luas kanannya. Integral Q. Q-nya berapa? X pangkat 3. Ditulis lagi. Faktor pengintegralnya berapa? Seper X kuadrat. Nah, yang ini kita sederhanakan. Yang dalam integral. X pangkat 3 dikali seper X kuadrat. Jadi berapa ini? Ayo. Dalam integralnya jadi berapa? Nah, ini kan. Jadi X pangkat 1. Nah, jadi X pangkat 1 kan. X pangkat 3 dikali seper X kuadrat. Nah, saya tanya, integral X berapa? Tinggal Anda satu langkah lagi. Hasil integral X-nya berapa? Integral X dx. Ayo. Berapa? X pangkat 2. Berapa? X pangkat 1. Integral X dx. X kuadrat. Ayo. Rumusnya Setengah kalau X kuadrat. setengah X kuadrat. Nah, ya. Berarti PD-nya. Nah, ini setengah X kuadrat. Sudah selesai kan ini. Bila memenuhi PD linear tingkat 1. Ya. Itu jadi sudah diperoleh. Nah, yang pertama tadi PD yang tidak eksak kita faktorkan. Ya, menjadi eksak. Berarti kita cari dulu dengan faktor pengintegralnya. Ya, rumusnya udah tahu. Sebelum kita kerjakan dengan mengeksakkan, kita perhatikan apakah M dan atau N yang dapat dipisahkan. Nah, ya, kalau ternyata bentuk, jadi sebelum dikerjakan lihat dulu bentuknya. Nah, kalau M yang dapat dipisahkan ya rumusnya ya per yang dapat dipisahkan. Ya, kalau N ya per N, kalau M ya per M. Yang kedua, apabila memenuhi bentuk yang ini, PD linear tingkat 1, ya, nah, kita cari dulu faktor pengintegralnya ini, ya. PX-nya kan diketahui, ya, nah, berarti selesaikan faktor pengintegralnya, lalu Anda masukkan ke rumus ini, Y dikali faktor pengintegralnya
berapa yang sudah diperoleh dari sini atas, integral Q-nya seperti Anda masukkan, lalu dikalikan faktor pengintegralkan dengan yang sudah diperoleh. Nah, Anda selesaikan ini. Selesaikan, akhirnya ketemu PUPD-nya. Itu